Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang nenek yang umroh dengan biaya hanya Rp10.000. Ada seorang nenek yang berprofesi sebagai peminta-minta. Setiap hari dia meminta-minta. Dia tidak tahu kalau meminta-minta itu adalah dosa. Sebagai pengemis, si nenek sudah paham di mana ada ladang basah. Salah satunya adalah tempat pengajian. Nah, suatu saat dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Saat peserta lain fokus mengaji, si nenek ini meminta-minta. Sehingga suatu hari ia ditegur sama Ustadz Yusuf Mansur. Nenek datang ke sini kepengin meminta-minta ya? Enggak Ustadz, saya kepengin ngaji. Jangan bohong, sudah banyak yang laporan ke saya kalau nenek datang ke sini untuk meminta-minta. Tidak Ustadz. Gini Nek, kalau besok nenek datang lagi tapi mau meminta-minta lagi, saya usir ya, kata Ustadz Yusuf Mansur. Tapi kalau nenek datang ke sini untuk mengaji, silakan. Nah, esoknya si nenek datang lagi, tetapi sudah berubah niat. Yang tadinya niatnya pengen meminta-minta, sekarang niatnya betul-betul untuk mengaji. Nah, suatu hari saat ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Nasrullah, ada juga si nenek itu. Si nenek ngoceh di depan Ustadz Yusuf Mansur. Wow. Tidak tahu kalau yang diajak ngoceh itu orang sibuk. Ustadz Yusuf Mansur berkata, "Sudah Nek, tidak usah banyak ngomong. Saya mau kasih duit," kata Ustadz Yusuf Mansur. Begitu dengar kata duit, si nenek langsung diam. 250.000 ya Nek, tapi bukan buat nenek semua. 190.000 untuk dibagikan kepada orang lain sebagai sedekah, dan 60.000 untuk nenek sebagai ongkos membagikan sedekah. Faham? Enggak faham Ustadz, jawab si nenek. Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur berkata kepada Ustadz Nasrullah, "Nas, terusin ya, saya banyak urusan." "Baik Ustadz," jawab Ustadz Nasrullah. Kalau cuma jelasin ke nenek sih gampang. Cuma mesti pelan-pelan. Begitu pikir Ustadz Nasrullah. "Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau kasih duit Rp250.000. Betul kan Ustadz?" kata Ustadz Nasrullah sambil menoleh. Loh, ternyata Ustadz Nasrullah tidak ada di tempat. Oh, pahamlah Ustadz Nasrullah. Ternyata maksud Ustadz Yusuf Mansur ketika mengatakan terusin, itu bukan hanya meneruskan menjelaskan, tetapi meneruskan duitnya juga. Begitu. Nah, maka keluarlah dompet Ustadz Nasrullah. Persis isinya 300.000. Tadinya kan Ustadz Yusuf Mansur janji 250 ya. Tapi ternyata isinya 300, dah dikasih semua ke nenek. "Nek, ini ada duit 300.000. Bukan buat nenek semua ya. Yang 240.000 untuk dibagikan ke orang lain sebagai sedekah, yang 60.000 untuk nenek sebagai ongkos membagi sedekah. Paham?" "Paham Ustadz." Wah, cepet sekali pahamnya ya, karena ada duitnya. Nah itu dia, orang kalau dijelasin ada duitnya, cepet pahamnya. 2 minggu kemudian Ustadz Nasrullah ketemu lagi dengan si nenek ini. Si nenek nangis-nangis.
Subhanallah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Ada apa Nek? Ada apa? Itu duit saya sudah saya tukarkan dengan pecahan kecil 2.000, 5.000, 10.000. Tetapi karena komunitas peminta-minta yang datang banyak, sampai akhirnya uang sudah habis, masih ada 3 orang yang belum kebagian. Nek, kita belum kebagian. Udah habis. Jangan bohong Nek. Karena didesak, maka keluarlah bagian si nenek. Berapa tadi ya bagian si nenek ya? 60.000 ya? Ya, 50.000 sama nenek disimpan, yang 10.000 dikeluarkan. Nih, sudah ya. Sudah tidak ada lagi, sudah habis. Nah, pagi harinya si nenek melakukan itu. Malam harinya si nenek lewat di depan sebuah rumah. Pemilik rumah itu bernama Ibu Hajah Maryam. Sini Nek, kata Bu Hajah Maryam. Ada apa Bu? Beberapa bulan ini, perhatikan kalimatnya. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah, pagi tadi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Masya Allah, nangis si nenek. Ya Allah, 10.000 Ustaz, pergi umroh Ustaz, hanya dengan 10.000. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah berapa lamanya si nenek punya perisai. Perisai apa? Perisai dosa, yaitu dosa meminta-minta. Tetapi ketika bertobat, perisainya dilepas, maka sudah tidak ada jarak lagi dengan rezeki. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.